Informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Pagi hari ini seperti biasa kita di dialog interaktif Hai Balik Ken. Eni bakal menemani Anda semuanya. Jadi kali ini Eni tidak sendiri ya, di studio sudah hadir narasumber yang akan diajak berdialog untuk pagi hari ini, yang pasti dengan topik yang menarik. Jadi pendengar kalau nanti ada yang ingin bergabung bisa di 24644 atau di 32676. Iya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, bulan suci Ramadan ini merupakan momentum yang penuh berkah sekaligus menjadi periode meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap berbagai barang konsumsi. Kondisi ini tentu memerlukan perhatian yang serius, khususnya dalam hal pengawasan terhadap distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan masyarakat atau MBG agar tetap berjalan dengan tertib, aman, dan juga terkendali. Jadi pengawasan yang optimal ini menjadi kunci penting untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk penyimpangan seperti penimbunan, permainan harga, maupun distribusi yang tidak merata yang berpotensi merugikan masyarakat luas. Lalu bagaimana strategi pengawasan yang dilakukan untuk memastikan stabilitas dan keadilan distribusi MBG selama bulan suci? Kita akan membahasnya bersama narasumber Rusdianto selaku Koordinator Wilayah Kabupaten Buleleng yang sudah hadir di studio untuk pagi hari ini. Ini sapa dulu narasumber kita. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Apa kabar Bapak pagi hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Kabar baik. Baik, jadi kali ini kita akan membahas terkait dialog pengawasan MBG, cegah penyimpangan di bulan suci. Jadi ini memang topik yang menarik banget ya, terkait dengan MBG atau makanan bergizi gratis. Ya, mungkin bisa dipaparkan dulu sedikit Bapak, apa sih yang dimaksud dengan pengawasan MBG dalam konteks pelayanan publik dan juga program sosial. Silakan. Oke, terima kasih sebelumnya telah mengundang kami Badan Gizi Nasional di Kabupaten Buleleng dalam acara pagi hari ini. Jadi dalam konteks pelayanan ya. Oke, terima kasih. Jadi dalam konteks pelayanan yang kami berikan dalam pemberian pengawasan program makan bergizi gratis khususnya di lapangan ini. Jadi dalam pelaksanaan pelayanan ini kita memang selalu menganjurkan kepada setiap pelaksana di lapangan, baik itu pihak SPPG ataupun pegawai Badan Gizi Nasional yang berada di SPPG tersebut agar dapat melaksanakan pelayanan pengawasan secara tertib, efektif, efisien, dan akuntabel, Ibu. Iya, jadi memang ini program ini memang pengawasannya itu memang harus super duper diperhatikan. Siap. Ya, karena apalagi berkaitan dengan makanan kan gitu. Benar. Pak ya. Jadi gimana sih proses produksi hingga penyaluran sampai ke anak-anak itu memang harus perlu banget dilakukan sebuah pengawasan. Iya. Nah, jadi program MBG khususnya untuk di Buleleng ini kan sudah jalan belum sampai setahun Pak ya? Belum sampai bulan Pak, Mei ini setahun. Bulan Mei. Oh, berarti dari Mei 2025 Pak ya berjalan. Benar. Program MBG untuk di Buleleng. Nah, kalau boleh tahu terkait dengan program ini yang sudah jalan hampir setahun, nah mungkin bisa diceritakan sedikit Pak terkait dengan efektivitasnya seperti apa program MBG ini. Jadi untuk awal-awal operasional kami di bulan Mei tahun 2025 ini memang dalam pelaksanaannya khususnya dari kemitraan. Iya. Ya, kemitraan di bulan-bulan Mei itu masih sedikit sekali peminatnya. Dan seiring berjalannya bulan, di bulan Juni, Juli masyarakat sudah pada mengetahui. Ya, karena di Buleleng juga pada saat itu termasuk yang cukup dalam pelaksanaannya dan juga adanya SPPG ini cukup lama, sehingga seiring berjalannya bulan itu bertambah hingga akhir tahun 2025 yang lalu. Itu kurang lebih 22 SPPG dalam pelaksanaan kita di lapangan dan efektivitasnya syukur berjalan dengan baik.
Iya. setiap kecamatan. Heeh. Nah, jadi ini kan memang program ini sih kalau kita lihat memang belum merata Pak ya. Belum merata, belum semua sekolah kan menikmati program MBG ini. Heeh. Nah, jadi mungkin terkait dengan program ini Pak. Jadi memang apalagi di bulan suci seperti sekarang, pengawasan itu memang harus diperhatikan banget. Apalagi kalau memang yang dapat itu anak-anak sekolah yang memang lagi berpuasa. Nah, strategi seperti apa nih Pak yang dilakukan? Ya, untuk pertama memang tantangan di bulan suci Ramadan ini kita sebenarnya sudah kita menemukanlah pola ini di tahun 2025 yang Iya, lalu. benar-benar. Di tahun ini kita hanya sedikit mulai beradaptasi tentang situasi perubahan jam, Iya. ya perubahan sedikit mekanisme yang ada di lapangan, yang mana khususnya dalam pelaksanaan di lapangan ini kita dalam masyarakat yang memang beragam. Jadi sebelumnya khususnya kami di Badan Gizi Nasional di Kabupaten Buleleng beberapa minggu sebelum khususnya hari suci Ramadan ini kita memang telah berkomunikasi dengan Kementerian Agama. Kita menawarkan mekanisme bahwasanya khusus untuk yang muslim karena ada beberapa SPPG ini yang ada yang memang dalam pelayanannya penerima manfaatnya madrasah full banyak siswa muslim, ada yang memang sekolah umum. Iya. Dan untuk sekolah-sekolah yang umum itu kita data siswa muslimnya dan yang melaksanakan puasa termasuk ibu hamil, ibu menyusui dan balita juga. Nah, kita akan berikan paket makanan kering atau kemasan. Iya. Yang mana terdiri dari ada susu atau kalau tidak ada susu kita ganti dengan telur, karbohidratnya dengan roti. Terus protein nabatinya dengan kacang-kacangan ataupun dalam bentuk olahan keripik kacang, keripik tempe. Dan untuk yang memang madrasah kita hampir sama juga polanya, kita berikan paket kering juga. Kita berikan di waktu mereka akan pulang, kurang lebih di jam 12 siang tersebut. Iya. Dan untuk yang memang ada permintaan request kalau nantinya ada buka puasa bersama, Iya. itu dari pihak madrasah ataupun sekolah penerima manfaat itu bisa komunikasi dengan SPPG yang memberikan yang itu menaungi. untuk memberikan di waktu buka puasa bersama di sekolah Oke. seperti itu. Yang penting asalkan ada koordinasi intinya Siap, Pak ya. Jadi semua bisa dilaksanakan, bisa dikondisikan kan begitu nggih, karena memang terkait dengan bulan suci Ramadan, apalagi nanti liburnya juga lumayan panjang. Benar, kan ya. Ibu. Tetapi namanya program kan tetap harus berjalan dan harus didistribusikan kan Kenten. Nah, kalau boleh tahu Pak, apa saja sih potensi penyimpangan yang rawan terjadi selama bulan suci Ramadan ini Pak? Untuk penyimpangan yang potensi-potensinya itu yang pertama yang sering kita akan temui itu tentang ketepatan waktu distribusi sih Bu. Iya. Yang mana karena ada pola Ramadan, baik itu dari relawannya harus sahur, Iya. terus dari penerima manfaat yang harus mengondisikan dari yang sebelumnya waktu makannya itu secara bersamaan di pagi hari itu harus berubah pola. Terus yang kedua tentang keamanan pangan, jadi kita harus mengondisikan makanan yang bisa tahan lama, khususnya untuk penerima manfaat yang muslim yang sedang berpuasa agar bisa dikonsumsi nantinya sampai berbuka puasa. Iya. Terus yang terakhir memang potensi tentang penyimpangannya itu tentang bahan baku, kualitas bahan baku. Benar. Di lapangan ini memang harus kita selalu jaga bersama, baik itu kualitas dari penyedia, baik itu dari mitra ataupun vendor yang lain yang menyuplai ke SPPG tersebut. Oke, jadi ya namanya penyimpangan pasti selalu ada Selalu saja Pak ada ya. saja. Meskipun kita sudah kontrol banget gitu, pasti ada aja celahnya kan gitu. Benar. Ya setidaknya kita sudah bisa mengantisipasi mungkin ya dengan beberapa kegiatan-kegiatan mungkin atau pengecekan-pengecekan yang dilakukan kaitan biar tidak terjadi penyimpangan. Nah, kemudian kalau boleh tahu Pak, mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap program MBG ini seperti apa nih Ki Pak? Jadi dalam pelaksanaan pengawasan ini khususnya dalam pemerintah ini kita sudah terus berinovasi dan melakukan banyak sekali pengembangan. Yang pertama itu baik kami dari internal SPPG khususnya
kami dari Korwil itu selalu melaksanakan dan melibatkan pengawasan gizi khususnya dalam porsi gizi agar tepat sesuai dengan apa yang Aturannya, aturan di Juknis itu Iya. melibatkan PLOG atau pengawas gizi, pengawas keuangan dan juga pengawas sanitasi di lapangan. Iya. Dan untuk lintas lembaga memang kami telah melaksanakan dan juga bagian telah berkoordinasi dengan berbagai lintas lintas sektor, terutama kalau kami di lapangan ini pengawasannya kita sudah dibantu oleh Satgas MBG yang mana sudah terdapat 21 dinas yang masuk dalam SK Satgas tersebut sehingga dalam pengawasan tuh saling berkoordinasi dengan baik dan membantu kami di pelaksanaan di lapangan. Dan untuk di bagian kami memang sudah menyediakan sistem berupa sistem SMO, SIBGN yang mana dalam pelaksanaan di lapangan itu pelaporan yang diterima baik itu pelaporan harian ataupun pelaporan keuangan dan sebagainya itu sudah setiap hari kami input sehingga dari sistem tersebut yang memang bisa menganalisis terjadinya penyimpangan ataupun bisa pengawasan langsung pemerintah pusat ke pihak SPPG seperti itu Bu. Dan Iya. Kemudian kalau misalkan Pak dalam pengawasan nih terdapat atau ditemukan sebuah penyimpangan, mungkin sanksi yang diberikan seperti apa Pak dalam hal tersebut? Oke, jadi untuk sanksi yang pertama ini kita akan memberikan suspend atau istilahnya berhenti atau off sementara khususnya untuk SPPG yang memang terdapat penyimpangan baik itu adanya ketidaksesuaian harga sesuai dengan HET, harga pasar, ataupun ada kejadian yang memang menyebabkan keluhan, baik itu sakit perut dan sebagainya, atau hal yang menonjol itu akan di off sementara, kita evaluasi dan jikalau memang sifatnya itu skalanya memang sudah bersifat kesengajaan dan masif seperti itu langsung untuk SPPG itu akan dipermanenkan, diberhentikan permanen maksudnya. Ya. Oke, karena memang kalau kita pantau gitu Pak ya, kalau kita lihat jadi program yang sudah jalan hampir setahun khususnya di Buleleng saja. Jadi kita membahas yang di Buleleng saja kan Pak terkait dengan program MBG ini. Memang banyak sekali mungkin kalau kita bisa lihat atau bisa kita cek-cek di media sosial terutama kan. Jadi apa-apa sekarang dunia digital kita memang harus melek dengan teknologi kan gitu istilahnya. Jadi mungkin banyak banget nih keluhan dari masyarakat, aduan dari masyarakat terkait dengan program MBG yang katanya tidak sesuai. Apalagi MBG mungkin yang diberikan untuk ibu hamil, balita, ibu menyusui, apalagi seperti yang Bapak bilang tadi itu kan biasanya kalau program MBG untuk siswa-siswi yang memang beragama muslim yang menjalankan ibadah puasa itu kan diberikan dalam bentuk kemasan yang kering lah istilahnya snack gitu Pak ya. Nah terus mungkin ada snack, ada buah-buahan dan segala macam dan katanya itu memang ada budget tertentu kan gitu Pak ya. Benar. Kan ada kan mungkin untuk balita sekian, untuk dewasa ibu hamil sekian kan gitu. Tetapi kenyataan di lapangan masih banyak ditemukan adanya kejanggalan-kejanggalan terkait dengan pendistribusian program MBG ini. Nah, mungkin langkah apa atau strategi apa nih yang mungkin yang bisa Bapak lakukan atau mungkin Bapak punya admin tersendiri yang untuk mengecek di media sosial kalau misalkan ada pengaduan-pengaduan dari masyarakat, apakah ada call centernya untuk mengadu ke sini saja, jangan sampai up di media sosial seperti itu. Apakah ada Pak tindakan seperti itu? Untuk kami di Kabupaten Buleleng kita menyediakan memang kanal untuk pengaduan tersebut. Iya. Baik itu di media sosial kami, di IG, di TikTok ataupun di Facebook itu di SPPI Buleleng ataupun bisa melalui langsung hotline, nomor telepon saya pribadi bisa langsung untuk menyampaikan keluhan tersebut. Tapi seberjalan ini memang banyak yang di media sosial langsung DM tersebut. Nah, untuk di wilayah yang cakupannya di Bali Nusra juga sudah menyediakan hotline kami. Dan juga pengaduan itu melalui media sosial di KPPG Denpasar
atau KPPG Bali Nusra itu juga bisa langsung disampaikan. Nanti akan diteruskan juga langsung kepada kami. Seperti Oke, itu. jadi berarti hotline-nya sudah ada Pak ya. Sudah ada. Jadi mungkin masyarakat juga harus tahu regulasinya seperti apa. Jadi mungkin janganlah di-up di media sosial, mungkin langsung ke hotline atau call centernya. Jadi untuk pengaduan-pengaduan. Selama ini apa banyak Pak menerima pengaduan-pengaduan terkait dengan program MBG yang sudah berjalan hampir setahun ini? Untuk sekarang syukur alhamdulillah tidak terlalu banyak keluhan Bu. Tidak Memang terlalu banyak. di saat libur sekolah kemarin baru cukup banyak Cukup banyak. karena belum mungkin terbiasa, baik itu pemahaman tentang harga dengan paket kering itu kan Iya. terlihat seperti tidak cocok antara harga iya. khususnya dari PAUD sampai kelas 3 SD itu kan 8.000. Dari kelas 4 hingga SMA, ibu hamil, menyusui dan balita itu kurang lebih 10.000. 10.000-an. Ya, sampai ibu hamil dan menyusui 10.000. Nah, terkadang dalam pelaksanaannya kita mencari UMKM, roti, buah, kacang-kacangan. Jika memang tidak ada susu kita kasih telur. Nah, yang dalam pemberiannya itu kadang-kadang 10.000 dan 8.000 itu kadang-kadang Terkecoh Pak ya. terkecoh benar itu Ibu, sehingga itulah yang sering dikeluhkan di Sering lapangan. dikeluhkan. Apalagi jika pemberiannya di raffle. Benar. Biasanya kan banyak gitu kan ya, bisa sampai mungkin pembagian kalau tidak salah ya di Posyandu tempat saya, anak saya sering Posyandu, kalau nggak salah di sana adanya pembagian 1 minggu 2 kali kalau nggak salah ya. Iya, Kalau saya benar. nggak salah ingat ya. Itu biasanya kan 1 minggu. Nah, itu kan biasanya dikasih mungkin untuk 3 hari ke depan. Jadi memang kalau keluhan yang saya lihat kemarin itu memang banyak ibu-ibu yang mengatakan dengan nominal sekian untuk 3 hari ke depan dirasa kurang pas kan gitu. Nah, mungkin seperti yang Bapak bilang tadi, karena semua ada porsinya. Jadi mungkin dari anak PAUD sampai kelas 3 SD itu kurang lebih 8.000. 8.000, benar. Terus kelas 4 SD sampai SMA, terus balita, ibu menyusui, ibu hamil itu kurang lebih 10.000. Ya, ibu hamil dan menyusui balitanya masuk Oh ke iya, benar-benar balitanya masuk ke 8.000. yang 8.000 ke PAUD itu Pak ya. Benar. Oh iya, benar. Jadi itu berarti anggap saja kalau secara garis besarnya itu budgetnya 8 sampai 10.000 lah Iya, logikanya. Nah, jadi mungkin kalau dirasa mungkin kalau dilihat kok kayak nggak sesuai gitu ya mungkin ya. Nah, mungkin di sini diperlukan adanya transparansi, selain itu mungkin pemahaman kali Pak ya. Mungkin dari pihak-pihak tertentu, apalagi tadi Bapak bilang kan sudah ada satgasnya di daerah masing-masing. Nah, mungkin untuk kedepannya mungkin satgasnya lebih digencarkan untuk memberikan pemahaman sebelum dilakukan pembagian. Mungkin seperti itu alangkah sebaiknya Pak ya. Kalau saran saya pribadi, mungkin nanti ketika melakukan pendistribusian, mungkin alangkah baiknya dipaparkan dulu. Ini MBG untuk berapa hari, budget sekian. Jadi agar yang menerima atau penerima MBG itu lebih paham. Ya nggak sih Pak? Jadi agar kita tidak kedepannya agar tidak dikit-dikit di-up di media sosial, akhirnya digoreng-goreng, rame lah jadinya. Oke. Nah, mungkin selama ini pengalaman-pengalaman seperti itu mungkin Bapak sudah banyak temukan kan Iya, begitu benar, ya, Ibu. terkait dengan pendistribusian program dari MBG. Memang mungkin tidak semua SPPG itu yang bermain curang, tetapi pasti ada saja. Nah, itu mungkin tidak bisa kita pungkiri Pak ya. Namanya kita kerja bertim, kita kerja berbanyak. Jadi setiap orang juga mungkin tidak punya pemikiran yang sama dengan kita. Oke, nah mungkin langkah-langkah kedepannya Pak terkait dengan program ini dari Bapak sendiri mungkin atau Bapak bersama tim, mungkin langkah-langkah seperti apa nih yang diambil jadi untuk memperketat lagi nih pengawasan pendistribusian program MBG. Jadi jangan sampai kecolongan, apalagi jangan sampai ada SPPG yang bermain-main lah istilahnya. Seperti apa nih Pak? Untuk yang pertama, memang kami telah mengikuti juga instruksi dari pusat, yang mana dalam penyampaian informasi di media sosial yaitu tentang transparansi harga. Iya. Kami untuk saat ini telah menyantumkan di desain-desain biasanya menu harian itu harga-harganya. Jadi dari sana juga kami bisa kami dari Korwil itu bisa mengecek tentang kesesuaian harga
dengan yang diberikan juga, sehingga juga masyarakat juga ikut memantau untuk pelaksanaan tersebut. Jikalau memang ini dirasa janggal nih dari harga dan produk yang diberikan itu Iya. bisa langsung kita masyarakat bisa menyampaikan keluh kesahnya kepada kami, dan kami juga bisa langsung mengkoreksi SPPG tersebut. Seperti itu. Dan juga memang dalam pelaksanaan ini untuk pencegahan tersebut akan rutin kami laksanakan, baik itu setiap harinya ataupun secara berminggu. Kita akan bergiliran mengecek tentang laporan keuangan di masing-masing SPPG. Karena kita di Korwil juga kurang lebih setiap minggu ataupun bulanan kita akan merekap hal-hal yang tanda kutip mengganjal baik dari segi anggaran ataupun SOP yang tidak dilaksanakan dengan baik. Itu kita akan koreksi dan kita langsung memberikan penyampaian yang lurus lah untuk mereka. Jikalau memang hal tersebut sulit untuk dilakukan, kita akan kembalikan kepada pembinaan di KPPG seperti itu. Oke, berarti dalam dalam penyaluran program ini berarti setiap mungkin Bapak ada waktu mungkin setiap berapa minggu sekali atau berapa hari sekali melakukan evaluasi terkait dengan program ini Pak, atau mungkin kan tadi Bapak bilang kalau misalkan ada aduan bisa disampaikan di call centernya kan sudah dicantumkan media sosial, Instagram, TikTok, semuanya sudah ada gitu. Nah, biasanya dalam penerimaan pengaduan, nah, apakah ada mungkin evaluasi terkait dengan keluhan-keluhan masyarakat? Nah, kira-kira ini keluhannya seperti ini, langkah yang diambil atau strategi yang diambil seperti apa, atau mungkin ketika Bapak mendapat aduan dari masyarakat nih terkait dengan pendistribusian MBG anggap di wilayah A, nah Bapak pasti mencari tahu kan kira-kira SPPG-nya siapa nih. Nah itu biasanya ada evaluasinya seperti itu Pak? Ada. Apalagi khususnya untuk pengaduan yang kita terima hari itu juga kita langsung sampaikan kepada SPPG yang memberikan di sana. Saya minta langsung biasanya kronologi, biar kita sama-sama secara runut tahu sebenarnya. Biasanya kan seperti di sayur itu kadang-kadang masih ada ulat sayur seperti itu. Kita lihat kronologinya, apakah itu dari memang pencuciannya atau bahan bakunya atau dari mana, seperti itu kita selidiki. Ulat sayur ataupun tentang kejanggalan yang lainnya kita juga langsung saat itu juga sampaikan kepada SPPG untuk dievaluasi, dan saya minta kronologinya biar tahu dari mana sih yang bisa kita perbaiki dan untuk kedepannya tidak terulang lagi. Iya benar. Nah selama ini Pak terkait dengan penyaluran atau pendistribusian dari SPPG masing-masing. Nah sampai saat ini hampir setahun berjalannya program MBG ini Pak, untuk ke sekolah ataupun untuk ibu hamil, ibu menyusui dan juga balita. Nah selama ini pernah nggak dari BGN sendiri pernah nggak menonaktifkan sebuah SPPG karena mungkin terus-menerus gitu permasalahannya seperti itu saja? Apa ada Pak sampai saat ini? Kita pernah sekali SPPG, Pernah satu SPPG. Nah itu masalahnya kenapa Pak? Itu karena menunya yang disajikan itu sebenarnya kita kan dalam pemberian makanan itu di awal-awal operasional itu biasanya dalam pagu 10.000 dan 8.000 itu terkadang pas bahan bakunya itu pas dengan harganya, itu bisa kita dengan dapat harga yang lebih murah 9.800. Nah tapi 200-nya itu kita pakai untuk pemenuhan di selanjutnya. Tapi sebenarnya dalam pelaksanaan kan memang harus 10.000 habis di hari itu juga. Nah kebetulan menu yang kita sajikan itu kelihatan memang tidak sesuai. Namun dalam segi kandungan gizi itu kita memenuhi. Nah itulah bergejolak di lapangan, dari sajiannya tersebut memang terlihat tidak sesuai. Maka langsung kami ambil tindakan untuk mengevaluasi SPPG tersebut, baik itu dari sumber daya manusia pengolahnya di sana, dan kita cek semuanya dari bahan baku,
dan pelaksanaan lainnya kita pernah. Ada 1 SPPG. Itu SPPG-nya dinonaktifkan permanen apa sementara, Pak? Sementara saja. Sementara, berarti sekarang sudah beroperasi lagi. Sudah beroperasi kembali. Oke, dan pasti kita juga berharap baik dari Bapak selaku koordinator wilayah Kabupaten Buleleng di BGN, juga kita juga selaku masyarakat penerima manfaatnya juga kan sama-sama melakukan evaluasi untuk program ini. Semoga kedepannya sesuai apa yang diharapkan, karena kan namanya program baru yang ya masih kategori baru berjalan gitu Pak ya. Tapi kita pasti masih sama-sama belajar, sama-sama evaluasi kira-kira kelemahan dari program ini di mana sih, yang mana sih perlu diperbaiki atau di mana sih perlu ditingkatkan lagi. Jadi kedepannya agar masalah-masalah yang sudah berlalu itu ke depan tidak muncul lagi. Dan pasti besar juga harapan kita semuanya, semoga secepatnya program ini bisa merata, karena kan masih banyak banget sekolah-sekolah yang memang belum mendapat program ini kan. Benar gitu Pak sekali, ya. Jadi kan kadang kita juga merasa sedih juga, kasihan juga, karena mungkin anggap aja di sekolah A yang sudah mendapat program MBG dari bulan Mei sampai mau bulan Mei lagi gitu, sedangkan di sekolah B yang sama sekali belum mendapat program ini sampai sekarang. Nah ini kan ada tumpang tindih juga kan istilahnya, kan gitu Pak ya. Jadi pasti kita berharap semoga secepatnya meratalah, disamaratakan, karena kan jangan sampai di sekolah A sudah dapat setahun tapi ini udah setahun loh sekolah B tapi sama sekali belum kan Pak ya. Mungkin ini juga banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Jadi masih banyak bermunculan ya pertanyaan, kapan sih program ini bisa merata kan gitu Pak ya. Kita harap juga semoga pemerintah atau pihak-pihak terkait, Pemkab Buleleng tentunya bisa secepatnya Pak ya, jadi meratakan untuk program ini. Baik Bapak, mungkin sebagai closing statement ada yang ingin disampaikan untuk dialog kita pagi hari ini, silakan. Terima kasih untuk dari kami ucapkan terima kasih untuk masyarakat yang selalu aktif dan memberikan saran dan masukan kepada kami, karena kami khususnya dalam pelaksanaan ini, apalagi tentang makanan, kami selalu menerima masukan dan saran tersebut, sehingga dalam pelaksanaan dan juga efek multiplier efek yang mana kita melibatkan petani, UMKM, terus baik itu masyarakat ada di sekitar, itu bisa kita semaksimal mungkin, dan juga dalam pemerataan ataupun penerima manfaat secara keseluruhan itu bisa kita laksanakan dan selenggarakan secara cepat di di tahun ini. Semoga di pertengahan tahun ini bisa kita laksanakan. Demikian di lapangan, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak sudah hadir untuk pagi hari ini berdialog meskipun waktu kita sangat singkat. Sebenarnya kalau kita membahas program MBG ini sebenarnya menarik banget. Jujur saya pribadi juga kalau misalkan membahas tentang program ini banyak banget sebenarnya pertanyaan yang ingin saya tanyakan gitu, terkait dengan penyaluran program ini, pendistribusiannya seperti apa. Banyak banget sebenarnya. Semoga lain waktu kita bisa bersua kembali Pak ya. Kita bisa berdialog kembali di Haibalik Kenken. Terima kasih banyak Bapak pagi hari ini sudah meluangkan waktu, sudah hadir di sini. Dan pendengar, terima kasih juga buat Anda semuanya yang sudah bergabung di Dialog Interaktif Haibalik Kenken. Untuk pagi hari ini kita membahas terkait dengan pengawasan MBG, cegah penyimpangan di bulan suci. Jadi Anda juga selaku penerima MBG silakan bisa cek kalau memang misalkan ada kekeliruan, kesalahan atau keluhan aduan masyarakat, silakan bisa hubungi call center BGN ya. Sudah ada di semua akun media sosial. Terima kasih buat Anda semuanya. Selamat pagi dan sampai jumpa.